Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Andika Adiguna. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya mengajar di SMK Marsudi Negara, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adapun kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning berdiferensiasi. Adapun materinya adalah proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Marsudi ini bahagia. Yakin bahagia hari ini? Yakin. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bella, minta tolong memimpin doanya. Agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan refresh sejenak, ya. Ini siang-siang biar semua ya. Oke. Baik. Coba berdiri semua dulu, ya, berdiri dulu. Ya. Kita akan melakukan silent, ya. Oke, silent dulu ya. Oke, kita akan melakukan silent sebentar. Oke, sekarang tarik napasnya. Tarik napasnya. Tahan. Hembuskan. Sehingga kita lebih refresh. Ya, kita tenang hari ini. Silakan duduk dulu, ya. Oke, saya ingin tanya dulu, ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada? Tidak ada. Semua hadir hari ini? Baik, ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin kita membuat kesepakatan belajar dulu pertama. Ya, oke. Kesepakatan belajarnya pertama, kalau ada yang mengantuk, silakan angkat tangan. Izin, Pak, saya ngantuk. Ya, silakan izin untuk cuci muka. Sampai saya sediakan tempat. Ya. Yang kedua, kalau nanti menggunakan HP, jangan membuka sosial media ataupun kalian silakan gunakan HP-nya untuk membuka materi ataupun berdiskusi. Jangan buka sosial media, apalagi buka aib mani. Ya, boleh ya. Oke, cukup. Bisa kita sepakati? Bisa. Bisa belajar hari ini? Siap belajar? Siap. Ada yang merasa belum siap? Kalau ada? Ada yang kemarin diputusin bacanya ada? Kemarin diputusin bacanya? Tidak bisa galau ya. Kalau diputusin bacanya ada. Kecuali dicoret dari kartu kakak baru boleh sih. Ya, oke. Baik. Sebelum memulai pembelajaran ya. Oke, ya. Nah, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah, kalian lihat di depan ya. Ini Acil namanya. Ya, Acil mau tanya nih. Tahu nggak agama apa yang paling banyak penganutnya di Indonesia? Oke, Islam. Islam. Kali Islam. Oke, bagus sekali jawabannya Islam. Ya, walaupun kalian bukan di sini kan tidak semua beragama Islam kan, ada yang Hindu, ada yang Buddha juga. Ada? Di sini ada ya. Tapi kalian tahu adalah agama Islam. Oke. Nah, Islam. Ya, jadi Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia. Nah, ini kakaknya Acil nih mau tanya nih. Kak, aku mau tanya nih, kenapa agama Islam jadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia? Dan saya jawab. Oke, Isna. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu pada saat dulu kan mayoritasnya tuh di beragama Hindu. Oke. Nah, melalui jalur pendalaman masuklah beberapa pedagang yang mayoritasnya beragama Islam. Lalu mereka menikahi orang yang beragama Hindu alias asli dari Indonesia. Makanya Islam semakin tersebar di Indonesia.
Oke, menurut Wisna melalui perdagangan dan juga pernikahan. Oke, ada pertanyaan tadi, ya. Sudah tahu dong kita akan belajar apa? Oke, jadi kita akan belajar mengenai proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, nah, jadi tujuan pelajarannya ya seperti yang di depan, ya. Melalui pertanyaan-pertanyaan romantik seperti tadi, penjelasan dari saya sebagai guru dan mengeksplorasi sumber materi yang ada, nanti diharapkan kalian bisa ya dan mampu memahami secara kritis ya bagaimana proses berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia melalui emosi diri, kesadaran sosial, inovatif, berpikir kritis, kolaboratif dan juga bertanggung jawab. Ya. Oke, nah jadi peta konsepnya, jadi alur yang akan kita pelajari hari ini, ya, dimana sebelum itu saya kan sudah memberikan ke kalian melalui WA kelas, ya, WA grup, sumber-sumber belajarnya, ya, sudah dipelajari? Sudah. Oke. Sudah dibaca-baca? Sudah. Sudah. Oke, mudah-mudahan kalian bisa melakukan literasi terkait sumber belajar yang sudah saya berikan di WA grupnya, ya. Oke, jadi tentang konsepnya, jadi proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa teori. Untuk lebih lengkapnya, ya, saya akan berikan sebuah video. Nanti dari video ini saya harapkan kalian bisa menyimpulkan apa saja materi yang tersampaikan di video itu, ya. Oke? Islam dan ujaran itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama ada tulisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Disebut oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Amka, didasarnya agama Islam ke Indonesia semoga bermanfaat dan menambah wawasannya dalam untuk meningkatkan capai kelompok. Masuk karena ada perdagangan, karena ada pernikahan dari orang lokal dengan pendatang yang beragama Islam dan dari penyebaran oleh Oke, bagus sekali. Nah, jelaskan kenapa agama dan kebudayaan Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Oke, mari. Karena proses masuknya Islam dengan cara damai, syarat untuk masuknya mudah dan tidak mengenal kasta. Oke, bagus. Aul? Tidak berdampak negatif. Tidak berdampak negatif pada Oke. Orang lokal. Oke, bagus. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas bagaimana proses penyebaran agama Islam di Bali. Ya. Sekitar tahun 1380 sampai 1420 Masehi mengadakan kunjungan ke keraton Majapahit untuk bertemu dengan Raja Hayam-Wuruk. Saat itu Raja Hayam-Wuruk sedang mengadakan konferensi kerajaan seluruh Nusantara. Konferensi itu Bali. Peristiwa ini dijadikan sebagai patokan masuknya Islam di Bali yang berpusat di kerajaan Gel-Gel, Raden Boden dan Kiai Jadi. Ada yang tahu nggak desa apa saja? tahu Loloan. Loloan. Oke, bagus. Sedia? Air kuning. Air kuning, ya. Benga. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin kalian membuat kelompok dulu sesuai dengan LKPD yang sudah ada dan sudah saya share di grup, ya. Silakan membentuk kelompok. Oke, tapi sebelum itu, oke, kita ice breaking dulu gimana? Boleh. Oke. Oke, lagi sekali ya. Oke, sudah semua bisa jadi T-Rex semua? Ya.
Ya, T-Rex apa kucing garong nih ya? Oke, silakan duduk. Sekarang silakan kalian duduk yang senyaman kalian. Ya. Boleh, silakan. Boleh silakan. Ya. Selamat siang teman-teman. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama saya akan serahkan kepada Mari, silakan Tante Mari. Jadi desa Pengambengan yang merupakan desa penduduknya mayoritas pekerjaannya itu sebagai nelayan dan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Jadi kerajaan Jembrana terdiri dari dua abristik, yaitu abristik distrik Negara dan Jembrana, yaitu 40 km persegi, dan jumlah penduduk kerajaan Jembrana 27,3 jiwa. Jumlah desa kerajaan Jembrana itu terdiri dari 21 desa, 16 desa yang berpenduduk beragama Hindu dan 15 desa yang berpenduduk agama Hindu dan 6 desa yang berpenduduk beragama Islam. Di antaranya Laluan Barat, Laluan Timur, Banyu Biru, Medewi, Pengambengan, dan Air Kuning. Baik, kalian sudah menyimak dari apa yang teman saya simpulkan. Jadi kesimpulan dari saya pribadi, kan desa Jembrana ini dibagi jadi dua sektor, yaitu dua sektor Jembrana dan dua sektor negara. Nah, dengan adanya perbedaan ini, maka terbentuklah beberapa desa yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, yaitu 6 yang desa yang mayoritasnya beragama Hindu dan 6 yang mayoritasnya beragama Islam. Nah, kesimpulan saya, walaupun kita berbeda agama, setidaknya adalah toleransi yang sudah dinyatakan oleh kerajaan-kerajaan Jembrana sejak dari dahulu. Maka tugas kita sekarang adalah untuk selalu menjaga toleransi tersebut agar tidak terjadi perpecahan. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Coba dong sebutin toleransi yang ada di daerah Jembrana nih, contohnya kayak gimana? Oke, toleransi yang sudah ada di daerah Jembrana ini, kita bisa lihat pada saat bulan Ramadan atau mungkin bulan puasa. Nah, mayoritas agama Hindu itu mereka bakal pada saat agama Muslim beribadah, mereka akan menghormati kepercayaannya. Jawaban yang Wisna berikan bisa saya terima. Terhadap apa yang saya katakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, nah tadi sudah kalian melakukan presentasi semua, tanya jawab terkait dengan materi apa yang sudah kalian dapatkan terkait dengan berkembangnya ataupun proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Khususnya kalian sudah mencari tadi di wilayah kita sendiri, yaitu di Kabupaten Jembrana. Ternyata banyak kampung-kampung Islam, walaupun banyaknya kampung Islam, tapi seperti jawaban kalian tadi, kita hidup bertoleransi. Ya, kita hidup bertoleransi. Nah, dari kesimpulan materi yang sudah kita bahas hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, Wisna. Oke, kesimpulan dari pendapat saya tentang materi pada hari ini, kita bisa mempelajari bahwa tidak hanya agama Hindu Buddha saja yang bisa masuk ke dalam Indonesia, tetapi juga agama Islam. Dan kita bisa mempelajari bahwa dari raja-raja terdahulu juga, raja-raja tersebut memiliki seseorang yang mungkin dekat tetapi beragama lain, disebut sebagai suatu toleransi yang baik dari dahulu. Kita hanya perlu melanjutkannya saja di kehidupan sehari-hari. Kira-kira sudah kita pahami materi hari ini? Sudah. Ya, ntar saya akan kasih untuk kalian mengisi refleksi. Ya, saya sudah share di grup, nanti diisi refleksinya ya bagaimana kegiatan hari ini. Ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan ya kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Ya, baik, yang memimpin doa sekarang saya minta Aulia. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah berkontribusi ya dalam pembelajaran hari ini. Oke, saya dapat untuk kalian buah kepala dimakan dini hari. Jangan lupa tersenyum hari ini.